Lumen nomor 11.535, 5 Maret 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Harus Bisa Mengampuni, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus bertanya kepada gurunya perihal mengampuni saudara yang berbuat dosa terhadapnya. Tidak dijelaskan dosa macam apa yang dimaksud oleh Petrus. Mungkin saja perkataan atau sikap atau perbuatan yang melukai hatinya. Petrus juga bertanya, seberapa kali dia harus mengampuni? Sampai 7 kali? Artinya, Petrus sudah menempatkan ukuran kesungguhan untuk mengampuni. Angka 7 kali itu menunjukkan keseriusan seseorang untuk mengampuni. Tetapi, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus juga tidak menanyakan dosa seperti apa yang dimaksudkan oleh Petrus. Yang dijawab Tuhan Yesus bahwa Petrus betul harus mengampuni. Apakah sampai 7 kali? Ini jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus. Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau kita menghitung hasilnya adalah 490 kali. Banyak ya? Ini mau mengatakan kepada Petrus dan pada para pendengarnya bahwa mengampuni itu jangan diingat-ingat atau dihitung-hitung. Mengampuni, ya, mengampuni saja. Seberapa banyak kali? Selalu harus siap dan bisa mengampuni. Apakah kita mengerti? Saudara-saudari terkasih, untuk memberikan makna dan arti sebuah pengampunan dalam pandangannya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang kepadanya. Datanglah seorang hamba yang minta belas kasihan kepada sang raja karena tidak sanggup membayar hutang dan minta waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Tetapi karena belas kasihnya, raja itu membebaskan hutang hambanya itu. Tetapi
Ada seorang teman dari hamba itu juga berhutang jauh lebih sedikit kepadanya. Ia minta penundaan untuk melunasi hutangnya, tetapi ia menolaknya dan memenjarakan temannya itu. Berita tentang kelakuan hamba itu sampai kepada sang raja. Raja pun marah kepadanya. Katanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Apakah kita mengerti? Saudara-saudari terkasih, pertanyaan 1 Petrus mengingatkan saya pada pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus juga. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus itu adalah murid yang dipercaya Yesus. Tetapi dia juga telah menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Pertanyaan itu ditanyakan kepada Petrus sebanyak 3 kali juga. Dan Petrus tetap mengatakan kalau dia mengasihi Yesus. Sebab Yesus tidak mengingat-ingat kesalahannya yang telah menyangkal dirinya. Mengapa Petrus yang harus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang sampai berapa kali dia harus mengampuni orang yang berdosa kepadanya? Dan mengapa Tuhan Yesus harus menjelaskan hal itu kepada Petrus? Karena Petrus harus menjadi contoh bagi para murid yang lain, menjadi teladan untuk orang-orang yang akan percaya kepada Yesus sendiri. Inilah harta terpendam ajaran Tuhan Yesus yang ditawarkan kepada kita semua yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan Yesus. Seorang pengikut Yesus adalah orang yang harus bisa mengampuni orang lain, saudaranya atau sesama manusia yang meminta ampun kepadanya. Saya berpendapat dan saya yakin betul bahwa memang inilah yang dimaksud Tuhan Yesus. Identitas seorang pengikut Yesus adalah pribadi yang sanggup mengampuni orang yang datang kepadanya dan minta ampun kepadanya. Itulah wajah Bapaknya yang mengasihi anak yang hilang dan kembali pulang untuk mohon diampuni dosanya. Saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini kita merenungkan perihal pengampunan. Perumpamaan hari ini tentunya menginspirasi kita untuk memiliki watak yang suka dan siap mengampuni. Dalam renungan jalan salib, selama hari-hari Prapaskah ini, kita mendengar teladan yang sempurna dalam doa Yesus dari atas kayu salib kepada Bapaknya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan padaku." Tuhan Yesus yang sedang meregang nyawa karena disalibkan oleh bangsanya sendiri, tetapi dia masih punya waktu dan punya hati yang mengasihi. Dia mengampuni mereka yang telah menyalibkan dia. Inilah saat yang penuh rahmat yang dianugerahkan oleh gereja kepada kita, supaya kita saling mengampuni satu terhadap yang lain.
kita juga diundang untuk berdamai dengan Allah. Itulah sebabnya pada masa ini gereja mengundang kita untuk menerima sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Tuhan Yesus menghendaki Dia selalu mengajarkan ini untuk kita dalam doa yang diajarkannya kepada kita. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Doa ini kita doakan dan kita diingatkan untuk mempraktekannya juga. Setuju ya? Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mempraktekkan doa Bapa kami dan siap mengampuni sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami diingatkan untuk memiliki kasih dan belas kasih-Mu dalam firman Tuhan kami, Yesus Kristus. Berilah kami hati yang bertobat dan mampukanlah kami mengampuni saudara kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.